Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan magang kelompok 1 dari kelas KPIC semester 7 yang berlokasi di PDAM Tirtanadi, tepatnya kantor pusat Jalan Sisingamangaraja nomor 1 Medan, Sumatera Utara. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Alia Azra Mutia Nasution bersama 3 rekan saya, Windy Sakila Nazwa, Nur Fadila, dan juga Zulkifli. Nah, jadi latar belakang dilakukannya magang ialah karena saat ini perusahaan memilih tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan punya kemampuan serta keterampilan di bidang tertentu. Untuk memenuhi itu, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengenal dunia kerja terlebih dahulu dengan mengikuti magang atau praktek kerja lapangan. Yang mana nantinya selama kegiatan magang ini berlangsung, mahasiswa ditempatkan pada lingkungan yang pekerjaannya sesuai dengan apa yang ia pelajari di dalam lingkup akademiknya, yang mana nantinya harapannya mahasiswa dapat melihat dan mengetahui bagaimana sih suatu badan usaha dan gimana situasi kerja yang sebenarnya sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang dibutuhkan sebuah perusahaan. Langsung aja kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi ada 4 tujuan pelaksanaan magang ini dilakukan. Yang pertama, mengetahui gimana sih prosedur administrasi yang dilakukan di PDAM Tirtanadi, khususnya pada segi public relation-nya. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang keadaan yang sebenarnya mengenai situasi dan cara menangani suatu pekerjaan di perusahaan Tirtanadi. Yang ketiga, melatih kemampuan mahasiswa dalam bekerja sama dan berkomunikasi dengan pegawai di perusahaan, sehingga dapat menciptakan atau menumbuhkan sikap dalam berorganisasi. Yang keempat, mengetahui tata cara kerja, tanggung jawab, dan tingkat disiplin karyawan sehingga nantinya dapat diterapkan di dunia kerja. Sejarah PDAM Tirtanadi. PDAM Tirtanadi berdiri pada tanggal 8 September 1905 dengan nama awal NC Waterleiding Maatschappij Acer Beresi yang berkantor pusat di Amsterdam, negeri Belanda. Namun, pada tahun 1979, nama perusahaan ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya adalah visi dan misi dari PDAM Tirtanadi, yang mana visinya ialah menjadi perusahaan mandiri yang memberikan pelayanan prima dan terdepan kepada masyarakat serta bermanfaat kepada seluruh stakeholder. Selanjutnya, terdapat 11 misi yang dijalankan oleh PDAM Tirtanadi untuk memperoleh visi yang telah mereka tentukan. Pada slide ke-6 ini merupakan struktur kepengurusan dari PDAM Tirtanadi. Filosofi logo itu sendiri, yang pertama ada gelombang air, lengkungan garis yang melambangkan simbol aliran air yang terdiri dari 3 baris aliran air yang mempresentasikan kualitas, kuantitas, kontinuitas yang menjadi kekuatan pelayanan Tirtanadi kepada masyarakat dalam mengaliri air. Makna simbol ini juga tertuang dalam teks perusahaan, yaitu mengalir melengkapi hari. Kemudian simbol lingkaran, bentuk lingkaran berwarna biru gradasi melambangkan simbol keberlangsungan terus-menerus, fokus dan konsentrasi melayani masyarakat dalam melengkapi kebutuhan akan air. Makna simbol ini juga terkandung di dalam teks lain perusahaan, yaitu mengalir melengkapi hari. Kemudian inisial T dalam logo mewakili bentuk sederhana dari singkatan nama perusahaan Tirtanadi yang bermakna air nadi kehidupan sebagai nama perusahaan. Adapun makna dari slogan mengalir melengkapi hari, yaitu makna mengalir dari KBBI artinya maju tentang air, dan Tirtanadi merupakan perusahaan yang melayani dalam bidang perairan per air minuman. Kemudian melengkapi, makna ini pada KBBI artinya menambah sesuatu yang kurang supaya menjadi lengkap. Tirtanadi terus berusaha melengkapi dan mencukupi kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian hari, makna dari KBBI ini waktu dari pagi sampai pagi lagi. Tirtanadi melayani masyarakat melengkapi kebutuhan aktivitas setiap hari. Tirtanadi selalu hadir menemani hari-hari masyarakat. Berikut merupakan tapak tilas atau penghargaan yang telah diraih oleh PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Dalam proses magang berlangsung, kami dipecah ke dalam 3 divisi, yaitu divisi sekretaris perusahaan, divisi penelitian dan pengembangan, serta divisi hubungan langganan. Untuk saya dan Windy Sakila, kami ditempatkan di divisi sekretaris perusahaan. Jadi, di dalam divisi sekretaris perusahaan ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, publikasi dan komunikasi, yang kedua, hukum, yang ketiga, kerjasama, dan yang terakhir, sekretariat direksi. Saat magang, kami difokuskan pada publikasi dan komunikasi, yang mana tugas umum dari divisi sekretaris perusahaan ini ialah memimpin dan mengendalikan kegiatan jalannya perusahaan, menetapkan kebijakan strategi perusahaan, memajukan, meningkatkan, dan mempertahankan kinerja perusahaan, melaporkan perkembangan perusahaan kepada gubernur melalui pengawasan. Yang
Selanjutnya, mengadakan dan memimpin rapat, menjalani hubungan kerja eksternal, mengawasi pelaksanaan tugas perusahaan, mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta yang terakhir melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur. Adapun yang Alia dan Windy lakukan selama magang di divisi sekretaris perusahaan, tepatnya bagian publikasi dan komunikasi, kami menangani surat masuk, menangani surat keluar juga, mengarsipkan berbagai dokumen atau surat dengan sistem yang telah tersedia. Kemudian mencari surat yang telah diarsip, mendistribusikan surat, menerima telepon masuk, menggandakan dokumen, memusnahkan dokumen, menginput administrasi proses pencairan proposal, membuat clipping press release dari berbagai media yang bekerja sama dengan Tirta Nadi. Nah, jadi segala hal yang dilakukan di Tirta Nadi itu sendiri telah memiliki aplikasinya. Mereka telah menggunakan teknologi sebagaimana mestinya. Jadi dengan adanya pemanfaatan teknologi terbaru tadi, itu memudahkan kinerja karyawan di Tirta Nadi itu sendiri. Karena misalkan data-data tersebut tidak tersimpan secara online, itu bisa jadi rusak, basah, ataupun hilang. Divisi Penelitian dan Pengembangan. Ada beberapa tugas spesifik yang bisa diemban oleh bagian Litbang Administrasi PDAM Tirta Nadi, diantaranya yaitu penyusunan dan pengelolaan dokumentasi penelitian, di mana pada bagian ini bertugas mengelola seluruh dokumentasi yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan. Kemudian koordinasi dan administrasi proyek Litbang, di mana mengatur jadwal anggaran serta mengkoordinasikan segala aspek administratif agar proyek Litbang berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan dan proposal, di mana pada bagian ini membantu dalam penyusunan laporan hasil penelitian, proposal proyek Litbang, dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan atau pendanaan. Selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Pada SDM Litbang ini yaitu mencatat dan mengelola data pegawai atau tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Litbang, baik dalam sisi kehadiran, evaluasi kinerja, maupun pengaturan pembagian tugas untuk mendukung kelancaran riset dan pengembangan. Selanjutnya yaitu pengelolaan anggaran dan keuangan Litbang, di mana bertanggung jawab dalam mengelola anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Litbang. Selanjutnya monitoring dan evaluasi administratif, melakukan pengawasan terhadap proses administratif dalam proyek Litbang untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan yang berlaku diikuti dengan baik. Nah, selanjutnya penyusunan prosedur dan kebijakan administratif, yaitu menyusun dan memperbarui prosedur atau kebijakan administratif yang digunakan dalam kegiatan Litbang. Itu termasuk prosedur pengajuan anggaran, pengelolaan laporan, dan komunikasi antar bagian dalam organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu pelaporan kepada pihak terkait, di mana membuat laporan berkala kepada pihak manajemen PDAM Tirta Nadi atau instansi terkait mengenai perkembangan kegiatan Litbang, termasuk pencapaian hasil penelitian atau kebutuhan administratif yang harus dipenuhi. Selanjutnya, kemudian tugas yang saya lakukan selama magang di PDAM Tirta Nadi SM Raja yaitu melakukan pengecekan pada dokumen laporan SKP atau survei kepuasan pelanggan, mengarsip surat masuk, menghitung data distribusi air, kualitas air dan pengelolaan limbah, dan ikut serta dalam pelatihan survei kepuasan pegawai, di mana mengelola seluruh dokumentasi yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan. Ini meliputi penyimpanan, pengarsipan, dan pengorganisasian laporan-laporan hasil penelitian, serta dokumen-dokumen teknis yang dihasilkan oleh tim Litbang. Divisi hubungan langganan atau sering disebut dengan divisi hublang merupakan salah satu bagian dari 12 modul sistem terpadu pintar PDAM, yang mana secara umum divisi ini digunakan untuk membantu petugas-petugas dalam melaksanakan atau menangani pelayanan-pelayanan dari PDAM kepada pelanggan maupun non-pelanggan PDAM. Baik, lalu adapun tugas-tugas daripada divisi hublang atau divisi pelanggan ini ialah yang pertama menerima komentar maupun masukan daripada pelanggan ataupun non pelanggan. Yang kedua memantau langsung
ke lokasi rumah pelanggan yang memiliki problem baik dari air ataupun meteran airnya. Lalu yang ketiga, menerima data pelanggan yang meterannya tertimbun bangunan maupun tertimbun rerumputan. Yang keempat, menerima data pipa bocor ataupun pipa yang patah. Lalu untuk yang kelima ialah menerima data pelanggan yang mendapatkan subsidi daripada pemerintah atau dari PDAM. Baik, sebagai penutup, magang adalah kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa karena membuat kami atau membuat seluruh mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang baik dari memberi mereka pengetahuan dan wawasan baru, maupun ini akan membantu mereka masuk ke dunia kerja di masa depan. PDAM Tirta Nadi Medan adalah organisasi yang sangat memperhatikan kedisiplinan dan ketertiban bagi seluruh karyawannya maupun seluruh mahasiswa baik pun siswa yang magang di tempat mereka. Lalu perusahaan ini juga bergerak di bidang pengolahan air, tetapi juga menangani berkas dan kegiatan administrasi. Magang di tempat ini dapat meningkatkan kreativitas dan aktivitas mahasiswa maupun siswa di dunia kerja sesuai dengan bidangnya. Magang mengajarkan mahasiswa berkomunikasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada slide kali ini kami juga memberikan beberapa dokumentasi saat magang kami sedang berlangsung. Gimana sih apa aja yang kami kerjain dan gimana sih kedekatan kami dengan karyawan di Tirta Nadi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan kita bersama. Cukup sekian, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.